Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majelis Taklim Hasanah yang saya cintai karena Allah. Hari ini karena pekan kelima, ya, sadar enggak Bu? Hari ini kita pekan kelima. Kadang kalau yang nggak pernah lihat kalender, yo jalan aja biasa, ya. Padahal ternyata sekarang kita pekan kelima. Karena ini adalah pekan kelima, di hari Selasa pekan kelima, maka kita coba angkat tema kajian tematik. Ya, temanya, judulnya, kajiannya tematik. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah judul tema yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Dan tema ini jarang sekali dibahas dalam forum-forum kajian. Ya, walillahilham, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar bersama-sama tema al-wala wal bara ya di dalam kajian ini, dan tidaklah terselenggaranya tema ini kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa penting tema atau judul al-wala wal bara ini bagi kehidupan kita ya akhwat, ya. Sepenting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan contoh bahwa beliau adalah teladan bagi kita semuanya, di mana akhlak beliau menggambarkan sangat-sangat menyayangi orang-orang yang beriman dan sebaliknya tegas kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan seberapa penting kita belajar al-wala wal bara dalam kehidupan kita, sepenting ketika kita menginginkan Allah Azza wa Jalla menjaga akidah kita. Karena tema al-wala wal bara ini sangat-sangat berkaitan erat dengan akidah pada diri seorang muslim. Ya. Dan seberapa penting tema al-wala wal bara, ya sepenting kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat banyak keutamaannya ketika kita belajar tentang al-wala wal bara. Baik, teman-teman, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, apa sih definisi al-wala wal bara? Yuk kita pelajari bersama. Al-wala wal bara itu artinya adalah cinta dan loyal kepada orang-orang beriman serta berlepas diri atau tegas kepada orang-orang kafir. Ya. Nanti insya Allah akan saya berikan contoh-contoh bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Islam ini berjaya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena para sahabat memegang prinsip ini. Prinsip al-wala wal bara. Nah, sekarang ketika kita tahu bahwa al-wala wal bara ini akan membahas tentang bagaimana keloyalan kita terhadap orang-orang beriman dan ketegasan kita kepada orang-orang kafir, maka kita akan belajar satu persatu terlebih dahulu apa itu al-wala, apa itu al-bara, ya. Baik, kita pelan-pelan belajarnya. Al-wala menurut bahasa itu artinya mencintai. Al-wala, teman-teman, itu artinya mencintai, membela, menyayangi. Kita pernah mendengar istilah al-wali, walinya Allah gitu ya. Artinya apa coba ya teman-teman? Ada walinya Allah gitu. Berarti artinya apa? Orang yang dicintai oleh Allah, gitu kan?
walinya syaiton misalnya, berarti orang yang dicintai oleh syaiton. Jadi al-wala itu adalah artinya adalah mencintai, membela dan menyayangi. Lawannya apa teman-teman, ibu-ibu? Kalau mencintai lawannya apa? Membenci. Membela lawannya? Melawan. Menyayangi lawannya? Keras, gitu kan ya? Tegas. Ya, baik. Nah, al-wala sendiri itu artinya adalah kebalikannya. Jadi al-wala wal bara, ya, ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui bersama. Kalau al-wala artinya adalah mencintai, berasal dari kata mualat, ya, maka al-bara adalah kita berlepas diri, tidak mencintai atau berpaling. Bara'atum minallah, maksudnya Allah berlepas diri. Nah, itu bara'. Melepaskan diri, membersihkan diri, menjauhi kalau dalam bahasa Arab al-bara. Jadi kebalikannya al-wala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Taubah, kalau teman-teman ada mushaf coba dibuka surah At-Taubah ayat 1. Surah At-Taubah ayat 1. Sudah dibuka semuanya? Baik. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ya, saya tidak membaca basmalah karena memang ketika kita membaca surah At-Taubah tidak dianjurkan membaca basmalah. Setelah berta'awudz langsung membaca surah ayat pertama. Di surah At-Taubah ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bara'atum minallahi wa rasulih, bahwa Allah Subhanahu wa taala memutuskan hubungan. Allah Subhanahu wa taala berlepas diri kepada siapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala berlepas diri kepada orang-orang musyrik, ya. Jadi orang-orang musyrik adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari mereka. Karena mereka pun berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah dan Rasulnya pun berlepas diri dari mereka. Baik. Kemudian secara istilahan. Kalau tadi secara definisi, secara bahasa. Ya, sekarang secara istilahan adalah keyakinan seorang hamba, ya. Definisi aqidah al-wala wal bara itu adalah keyakinan seorang hamba terhadap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan apa-apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, bahwa apa sih definisi secara syar'i? Aqidah al-wala wal bara menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan seorang hamba dalam hal-hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apa-apa yang tidak dicintai serta dimurkai oleh Allah. Dia itu yakin, atau prinsip hidup juga boleh, ya. Prinsip hidup seorang hamba dengan mengetahui apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa-apa yang dicintai oleh Allah dia lakukan, dia laksanakan. Sebaliknya apa-apa yang dimurkai oleh Allah maka ia pun menjauh. Nah, ini definisi dari al-wala wal bara. Dalam beberapa poin kita harus perhatikan masalah al-wala wal bara ini dalam perkataan. Nanti saya contohkan perkataan ini, di antaranya ya akhwat tolong digarisbawahi contoh, misal ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai perkataan seorang hamba ketika ia membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba ketika hamba ini memperbanyak istighfar, misalnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita ikuti, ya. Dalam hal ini kita ikuti, dan ini bagian dari perkataan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai seorang hamba yang ikut
mengucapkan perayaan hari raya umat lain, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kafirun. Apa surah Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Terus la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Agamaku adalah agamaku, agamamu ya agamamu. Tidak boleh adanya percampur bauran seorang muslim ikut mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain. Dan keyakinan toleransi itu tidak bisa dikatakan dalam bab ini. Ya. Kenapa? Karena kalau agama lain mengucapkan sesuatu yang kita ucapkan, misalnya umat Islam mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka otomatis umat dari agama lain langsung masuk Islam. Nggih mboten? Begitu pula ketika umat Islam ini mengucapkan sesuatu perkataan yang biasa diucapkan oleh pemuka agama lain, maka yang dikhawatirkan adalah kita mengakui bahwa Allah sudah tidak lagi esa dan Allah memiliki anak dan bapak. Jadi konsekuensi dari hal ini sangat-sangat rawan, ya sangat-sangat berat. Jadi sekali lagi bahwa dalam al-wala wal bara ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui, di antaranya adalah perkataan. Yang kedua adalah perbuatan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana beliau mempersaudarakan, ini kan perbuatan, antara kaum muhajirin. Kaum muhajirin niko ibu-ibu adalah para sahabat yang mereka masuk Islam di awal-awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, kemudian ikut berhijrah ke kota Madinah. Mereka adalah orang-orang muhajirin. Ya, jadi orang-orang muhajirin siapa ibu-ibu? Masya Allah, para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam di kota Mekah di awal-awal muncul agama Islam, kemudian ikut berhijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Maka mereka disebut kaum muhajirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansar. Siapa kaum ansar? Mereka adalah para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk Islam dan membela agama yang mulia ini dengan jiwa dan raga mereka. Jadi orang-orang Ansar ini penduduk asli kota Madinah, atau dalam nama lain orang-orang Ansar ini adalah penduduk kota Yathrib. Ya, karena Madinah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, ya namanya adalah kota Yathrib. Baik, silakan ibu-ibu dibuka surah Al-Hujurat. Boleh dibuka surah Al-Hujurat ayat 10. Surah Al-Hujurat ayat 10. Baik. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Lihat. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang beriman, seluruh orang-orang beriman, baik orang-orang beriman dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam, karena yang pertama kali Rasul yang diutus itu adalah Nabi Nuh, ya,
sampai ke zamannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah bersaudara. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang beriman itu semuanya adalah bersaudara. Maka perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu, serta takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wattaqullah, agar kalian mendapatkan rahmat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Siapa yang memerintahkan agar orang-orang beriman ini dipersatukan dalam kehidupannya? Siapa ibu-ibu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum muslimin dan dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, ya. Dan di antara yang dipersaudarakan siapa ibu-ibu? Siapa yang dipersaudarakan? Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ya, Masya Allah. Persaudaraan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan ini Masya Allah ya teman-teman. Kalau kita lihat kembali tentang bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, maka Rasulullah itu mempersaudarakan sesuai dengan kondisi orang-orang muhajirin sebelumnya. Contoh, Abdurrahman bin Auf. Siapa yang kenal Abdurrahman bin Auf? Ada yang kenal? Siapakah beliau? Nih, tebak-tebakan. Siapakah beliau? Sahabi, jelas ya. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang Allah Azza wa Jalla berikan keluasan rizki. Masya Allah. Siapa yang memberikan keluasan rizki kepada Abdurrahman bin Auf? Allah. Dan Allah berikan kelebihan kepada Abdurrahman bin Auf ini pandai berniaga, pandai berdagang. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW tahu bahwa Abdurrahman bin Auf dari kalangan orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan keluasan rizki, maka Rasulullah SAW pun mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf ini dengan Sa'ad bin Rabi'. Kenapa? Karena Sa'ad bin Rabi' adalah salah satu orang Ansar yang terkaya di kota Madinah kala itu. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW ketika mempersaudarakan orang muhajirin dan orang Ansar tuh nggak sembarangan. Rasulullah tahu, oh orang ini nih punya sifat seperti ini, dipersaudarakan dengan yang semisal. Oh orang ini nih dulu dia orang yang mencintai ilmu, maka Rasulullah pun mempersaudarakan dengan orang yang mencintai ilmu. Untuk apa? Agar bisa satu frekuensi. Masya Allah, sampai sedetail itu loh Rasulullah SAW mencoba untuk mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan orang-orang Ansar. Karena Rasulullah SAW ingin bahwa persaudaraan ini bukan hanya di dunia, tapi Rasulullah SAW menginginkan persaudaraan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansar sampai langgeng ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, coba ibu-ibu bisa dilihat surah Al-Hasr ayat 9. Surah Al-Hasr ayat 9. Oke, sudah? Yuk dibaca bareng-bareng yuk. Ustazah Isna, minta tolong Ustazah Isna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Baik. Coba terjemahannya dibaca. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, maksudnya Ansar, sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka dicintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang berpelihara dari pikiran dirinya,
mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah, lihat ibu-ibu. Orang-orang muhajirin, jazakillah khair, ketika datang ke kota Madinah, dan mereka tidak membawa apa-apa kecuali yang diperlukan dalam perjalanan, maka orang-orang Ansor ini berusaha untuk membantu keperluan orang-orang muhajirin. Dan mereka tidak ada hasad ya kepada orang-orang muhajirin yang telah masuk Islam duluan. Masya Allah. Dan ini bagian dari al-wala, bagian dari loyalnya orang-orang Ansar kepada orang-orang muhajirin. Sebagaimana tadi sudah saya contohkan bahwa Sa'ad bin Rabi' yang telah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah, beliau tinggalkan harta-harta yang beliau miliki di kota Makkah. Ya, beliau tidak membawa. Mungkin kalau zaman sekarang ya ibu-ibu ya, ada orang kaya mau pindah kota. Ya, kira-kira hartanya ditinggal untuk orang-orang setempat atau dikirim. Dikirim pakai ekspedisi ya. Padahal dulu Abdurrahman bin Auf itu ketika datang ke kota Madinah, beliau tidak membawa harta beliau kecuali yang diperlukan dalam perjalanan. Bayangkan coba. Padahal harta beliau itu banyak, ya, tapi beliau tidak bawa. Maka ketika datang ke kota Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Masya Allah ya. Inilah bentuk pertolongan Allah kepada diri seorang hamba. Ketika ia merelakan harta-harta yang Allah titipkan kepadanya, tidak dibawa hanya untuk berhijrah dari kota yang sebelumnya tidak aman, dari kota yang sebelumnya penuh intimidasi terhadap orang-orang beriman, maka beliau Abdurrahman bin Auf berhijrah ke kota yang lebih aman. Ya, dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu bihi khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, sesuatu yang tidak baik karena Allah, sesuatu yang baik karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke kota Madinah bertemu dengan Sa'ad bin Rabi', maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudariku Abdurrahman bin Auf, aku punya unta sekian dan sekian, aku punya kambing sekian, aku punya rumah sekian, aku punya kebun sekian." Dan Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Kalau engkau berkenan, maka aku akan membaginya dua bagian. Separuh untuk saya, separuh untuk Anda." Kira-kira Bu, zaman sekarang ada nggak orang semacam Sa'ad bin Rabi'? Panjenengan misalnya datang ke sebuah tempat baru, ya. Di tempat baru tuh nggak ada saudara, nggak ada kerabat, hanya adanya saudara seiman. Ya, tiba-tiba saudara seiman ini bilang ke kita, "Bu, karena jenengan baru pindah dari Jogja, mau pindah kemana Bu?" Semarang ya, misal. Ya, kemudian kita bertemu dengan saudara-saudara seiman ya di kota Semarang. Ada nggak orang-orang Semarang yang berkata, "Bu, saya punya mobil 2, wallahilham, saya punya rumah 2, saya punya kebun 2 hektar, monggo silakan separuhnya untuk panjenengan, separuhnya untuk saya." Kira-kira ada apa ada? Nggak ada. Lo jenengan sendiri yang bilang. Tapi kalau ibu-ibu pindah ke kota Madinah dari Indonesia Raya, mungkin bisa jadi ada. Karena pernah dalam sebuah kisah disebutkan orang Indonesia mendatangi kota Mekah untuk bekerja, dan di sana akhirnya beliau diberikan rumah oleh majikannya. Ya. Bahkan kami punya kawan ibu-ibu, dan ini kisah nyata. Beliau bekerja bareng suaminya. Suaminya driver, beliaunya awalnya menjadi ART. Ya. Masya Allah, majikannya baik sekali. Kata majikannya, "Sekarang kamu boleh dengan suamimu kami berikan tinggal di syakoh atau apartemen yang lain, tapi nanti suamimu kalau pas anak-anak sekolah anterin anak-anak sekolah, dan kamu kalau sudah, jadi mereka itu punya pembantu lebih daripada 1, dan kamu kalau mau belajar, mau menuntut ilmu, maka silahkan." Dan Masya Allah ya, teman kami ini sekarang sudah belajar di Masjid Madinah An-Nabawiyah, di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi memang Masya Allah, majikan-majikan ini kalau baik sekali ya Masya Allah. Maka ada yang sampai memberikan rumah kepada saudaranya, kepada orang-orang yang baru ditemuinya yang bukan berasal dari kota Madinah.
Ya, dan ini bagian dari rasa cinta mereka kepada orang-orang beriman. Dan saya contohkan juga kepada ibu-ibu, misalnya dalam sebuah kajian, ibu-ibu, ayo lihat kanan, kiri, depan, belakang, apakah ada orang baru yang baru bergabung, silakan disapa, diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca buku yang ibu-ibu bawa. Ya, itu bagian dari latihan kita mencintai saudara kita. Ya, dan semoga kita termasuk orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang baru datang untuk menuntut ilmu. Karena banyak di antara kita yang sudah lama mengaji, yang sudah lama menuntut ilmu, tapi tidak memperdulikan saudara kita yang baru datang. Ya, di mana kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali ke kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Maka ketika Sa'ad bin Rabi' mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, jikalau engkau mau silakan ambil setengah dari hartaku. Saya punya istri lebih dari satu. Kalau engkau mau pilih, maka akan saya ceraikan istriku dan silakan ambil untukmu." Apa jawaban Abdurrahman bin Auf, ibu-ibu? Apa jawabannya? Matur nuwun, terima kasih, jazakallahu khair atas tawarannya. Tapi saya ingin ditunjukkan di mana pasar. Saya mau berniaga dari nol. Itu jawabannya Abdurrahman bin Auf. Jawaban kita, kalau ditawari oleh saudari kita, kita sedang merantau, ada saudara seiman kita mengatakan, sudah nggak usah ngontrak rumah, saya punya rumah lebih dari satu, nggak usah rental mobil, saya punya mobil lebih dari satu, walillahilham, belum ada pekerjaan, nanti saya kasih kerjaan, suami saya lagi butuh asisten. Kira-kira kalau kita yang ditawari, kita bilang apa, Bu? Alhamdulillah, pas butuh, pas ada yang menawari. Itu kita zaman sekarang. Kalau dulu Abdurrahman bin Auf nggak begitu. Kenapa? Karena Abdurrahman tahu betapa pentingnya yang namanya wibawa orang-orang beriman, harga diri orang-orang beriman. Betapa berharganya tidak meminta-minta kepada manusia. Ya. Disitulah akidah Abdurrahman bin Auf dalam menghargai saudaranya. Maka ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai Sa'ad bin Rabi', tunjukkan aku di mana pasar. Kemudian Sa'ad bin Rabi' tunjukkan Abdurrahman bin Auf di mana pasar yang dekat dengan kota Madinah. Dan Abdurrahman bin Auf memulai perniagaan dari nol. Maka Allah berikan keuntungan kepada Abdurrahman bin Auf lebih banyak daripada keadaan Abdurrahman bin Auf berada di kota Mekah. Masya Allah. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf yakin dengan janji Allah. Kita nih hidup di dunia kadang nggak yakin, Bu. Ketika kita punya bisnis tersebut, sebagaimana kita tahu misalnya ada subhat-subhat yang ada, tapi kita sudah berada di zona nyaman. Maka terkadang kita tidak mau meninggalkan bisnis yang berbau syubhat itu karena khawatir nanti ketika berpindah dengan bisnis lain, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan keuntungan sebagaimana bisnis yang sebelumnya. Tapi Abdurrahman bin Auf, beliau adalah seorang yang yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla pun memberikan apa yang dijanjikannya. Baik, berarti yang namanya al-wala wal bara itu dari perkataan, kemudian apa? Dari perbuatan, ya. Dan juga ditambah kalau hari-hari ini dari tulisan. Nah, ini ada tambahan, berarti dari tulisan. Nah, ketika seseorang menulis di sosial media, maka kita akan mengetahui, ya, orang ini condongnya kemana. Apakah orang ini condong kepada orang-orang beriman, membela orang-orang beriman, atau sebaliknya orang ini condong kepada orang-orang kafir. Kan kita bisa lihat dari tulisan-tulisan yang beredar di sosial media. Ya, misalnya Bapak Fulan telah menulis sebuah pidatonya, misal. Apa pidatonya? Di antaranya memberikan ruang, memberikan penghargaan, memberikan kasih sayangnya kepada misal orang-orang yang tidak beriman, dan justru zalim kepada orang-orang yang beriman, padahal beliau adalah orang yang beriman. Ya, kita kan bisa lihat dari tulisan-tulisan yang ia
tulis. Maka hati-hati ketika kita menulis sebuah tulisan, karena apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita nyatakan di dalam sosial media, maka jejak digitalnya bisa dibaca oleh orang banyak. Ya, sebelum menulis, sebelum kita mengungkapkan sesuatu di sosial media, diharapkan untuk berhati-hati. Ya, khawatir apa yang kita ucapkan ternyata bagian dari walaknya kita kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Termasuk diantaranya anak-anak zaman sekarang yang mengidolakan artis-artis Korea dan menulis di artikel-artikel mereka tentang betapa hebatnya artis-artis Korea, maka itu pun bagian dari loyalnya mereka kepada artis-artis Korea. Ya. Termasuk di antaranya zaman sekarang ada banyak anak-anak kaum muslimin yang dibiarkan memajang foto-foto artis Korea di dinding-dinding rumah mereka sebagaimana sebagai tanda mereka mencintai artis-artis Korea. Dan orang tua yang ada di dalam rumah membiarkan anak-anaknya memajang foto-foto artis Korea. Dan ini juga termasuk bagian dari loyal atau walaknya anak-anak kita kepada artis-artis Korea. Jadi ini tuh penting banget, ya. Jadi gimana Ustazah kalau anak kita masih memajang foto artis-artis Korea, kita katakan untuk apa sih nak? Apa manfaatnya? Itu kan idola bisanya. Kalau anak kita masih mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tanyakan pada diri kita. Tidak langsung menyalahkan anak-anak. Selama ini sudahkah kita memperkenalkan Rasulullah SAW di hadapan anak-anak? Sudahkah kita mengenalkan para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita memperkenalkan para sahabiah kalau anak-anak kita perempuan, ya? Atau sudahkah kita memperkenalkan ibunda para ulama kepada anak-anak kita? Kalau belum, maka itu PR untuk kita. Ya. Jadi ini bagian juga dari berhati-hati dalam sosial media. Baik. Kemudian termasuk dari al-wala wal bara, poinnya adalah kepercayaan. Kepercayaan ini juga penting. Contoh misal, orang beriman percaya bahwa yang bisa memberikan rizki itu siapa? Allah. Dan orang beriman tahu bahwa ketika orang beriman ini bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tambahkan rizkinya. Nggih mboten? Nggih. Sedangkan kaum agama lain, orang-orang kafir, mereka punya kepercayaan sendiri. Contoh apa Bu kepercayaannya? Ketika ada kolam di tempat wisata, pernah lihat enggak? Kemudian mereka, kepercayaan mereka melemparkan koin. Pernah ibu-ibu? Saya itu sampai pernah tanya loh ke penjaga. Jadi kami tuh pernah ke tempat wisata. Di situ tuh ada kolam, ada banyak koin. Saya tanya ke penjaganya, itu tuh maksudnya apa toh Mbak? Kata beliau, itu tuh Bu, biasanya orang-orang itu percaya kalau melemparkan koin ke situ, itu tuh nanti rizkinya banyak, dagangannya laris katanya. Padahal kepercayaan itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh agama kita. Itu kepercayaannya orang-orang agama lain. Ya, mereka percaya kalau ada kolam, di situ ada ikan koi, apalagi ya. Mereka melempar koin, itu bagian dari bertambahnya harta mereka. Akan ditambahkan harta mereka. Itu kepercayaan mereka. Tapi kita orang-orang Islam ikutan. Ya, boleh atau boleh Bu? Tidak boleh. Ini bagian dari kepercayaan. Termasuk, mohon maaf ya, ini bagian dari sesuatu yang sangat sensitif. Ya, saya mohon maaf sebelumnya. Ya, barangkali ada ibu-ibu yang tidak berkenan, tapi saya hanya menyampaikan. Monggo. Nanti dikembalikan kepada ibu-ibu semuanya. Contoh misalnya kita ikut umat Islam ini, ya ketika ada pergantian tahun, terutama tahun Masehi, ya, maka kita ikut-ikutan untuk merayakan tahun baru. Ya, nah, ini juga bagian dari adat istiadat atau kebudayaan agama lain. Dan lebih parahnya lagi, umat Islam sendiri, anak-anak muda ketika merayakan tahun baru Masehi, mereka biasanya mengikuti untuk rame-rame pesta, ya, berhubungan biologis antara pacarnya, antara laki-laki dan perempuan, atau biasanya kita kenal dengan pesta seks misalnya. Dan itu
banyak di antara anak-anak kaum muslimin yang terjerembab dalam hal itu. Baik. Yang kelima adalah kebiasaan ya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Contoh lagi misalnya, kebiasaan begini, hati-hati ya Bu, ini bagian dari al-wala wal bara. Contoh misalnya di tanggal 25 Desember. Ibu tahu tanggal 25 Desember hari apa? Tahu. Ya. Umat Islam terkadang ikut merayakan hari raya mereka dengan memakai topi yang biasa dipakai oleh agama sebelah, oleh agama selain agama kita. Kira-kira ibu-ibu pernah nggak kita ketemu ya di tanggal 25 itu atau sebelumnya tanggal 23, 24 umat Islam, orang-orang mbak-mbak yang berjilbab pakai topi apalah itu namanya? Topi itulah ya. Itu tuh tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita memakai topi itu artinya kita sedang memberikan loyal kita kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita harus tahu, ya harus tahu bahwa kebudayaan atau kebiasaan mereka yang mereka lakukan di hari besarnya mereka tidak perlu kita contoh. Atau misal hari yang jeruk pon kami itu dipajang itu hari apa ya? Imlek ya? Ya, jadi kan ada tuh di hari Imlek itu jeruk pon kami tuh dipajang ya Mbak Mia ya? Di ruang tamu atau di mana itu? Di tempat-tempat yang sering dilihat gitu ya. Umat Islam ikut-ikutan. Ya, itu boleh atau enggak kira-kira? Tidak boleh. Karena memajang jeruk pon kam di hari Imlek itu bagian dari kebiasaan orang-orang Cina. Ya, jadi untuk hal-hal ini kita perlu yang namanya berhati-hati. Jangan asal modal nekat ya ikut rame-ramean tapi ternyata kita terjerembab ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ingin kita pelajari kedudukan akidah al-wala wal bara dalam syariat Islam. Apa sih kedudukannya? Al-wala wal bara ini ibu-ibu ternyata merupakan bagian dari makna syahadat. Ini rada-rada berat nih. Coba yuk kita pelajari makna syahadat. Apa makna syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah utusannya. Begitu kan? Dalam makna asyhadu alla ilaha illallah itu kata para ulama ada nafyin dan ada isbat. Menetapkan bahwa kita menyembah Allah dan meniadakan penyembahan selain Allah. Betul. Kalau kita tahu bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, kenapa kita meyakini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa kita ikut-ikutan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Contoh misalnya apa? Menyembah Nyi Lorong Kidul misalnya. Walaupun tidak disembah-sembah tapi seseorang berbuat sesuatu keyakinan kepada Nyi Lorong Kidul misalnya. Dia mengatakan bahwa ketika melakukan atau melemparkan sesajen atau makanan-makanan untuk Nyi Lorong Kidul, maka Nyi Lorong Kidul tidak akan marah, berarti dia sudah terjatuh ke dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari al-wala wal bara. Hati-hati. Ya, jadi kadang-kadang ya ibu-ibu umat Islam sendiri yang melakukannya. Atau misalnya seseorang di dalam agama kita ini ya diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah itu Zat Ar-Razzaq yang memberikan rizki. Maka kalau ada umat Islam yang dia bertani, ya misalnya nggarap sawah, tapi ternyata di situ ada kebiasaan memberikan makanan untuk Dewi Sri zaman dulu loh. Ibu pernah ingat enggak? Kita dulu bahasa Indonesia kan belajar Dewi Sri tuh. Dewi Sri itu siapa tuh Pak? Dewanya padi. Dan kita umat Islam suruh belajar enggak? Zaman dulu belajar. Masih ingat ibu-ibu? Dewi Srinya metik padi. Biasanya kan ada makanan-makanan yang disajikan kepada Dewi Sri.
Berarti dalam hal ini dia secara tidak sadar meyakini bahwa yang menumbuhkan padi ini, yang menghasilkan panen padi ini bukan Allah tapi Dewi Sri. Yang menjaga sawah agar tidak terkena hama ini bukan Allah Azza wa Jalla tapi Dewi Sri. Maka ini pun bagian dari al-wala wal bara. Ya, Masya Allah. Jadi kaitannya erat dengan syahadatnya kita. Baik. Kemudian yang kedua, teman-teman, al-wala wal bara ini merupakan ikatan yang paling kuat dengan keimanan kita. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Autsaqu ural iman." Ikatan iman yang paling kuat adalah ketika seseorang al-muwalatu fillah, ketika seseorang berloyal atau mencintai sesuatu karena Allah, wal muadatu fillah, dan melakukan sebuah permusuhan karena Allah, wal hubbu fillah. Ya, al hubbu fillah artinya adalah dia mencintai, hampir sama. Al muwala itu adalah loyal, kalau al hubbu adalah mencintai karena Allah, wal baghdhu fillah, dan membenci karena Allah. Jadi ada 4 ya. 4 sesuatu yang bisa menguatkan iman kita. Yang pertama ada loyal ya dengan sesuatu yang Allah cintai, serta melakukan permusuhan kepada siapapun yang tidak Allah cintai. Yang ketiga adalah mencintai apa-apa yang Allah cintai dan membenci apa-apa yang Allah benci. Masya Allah. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang saleh. Nggih mboten ibu-ibu. Walinya Allah di dunia ini siapa sih? Siapa walinya Allah? Orang-orang saleh. Maka ketika kita mencintai orang-orang salih karena Allah mencintai orang-orang salih ini, karena Allah mencintai orang-orang berilmu, maka itu bagian dari kita loyal dan mencintai fulan dan fulana karena Allah. Itu contohnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Bu, orang-orang yang berbuat kerusakan tuh misalnya siapa? Contohnya apa? Orang-orang yang melanggar perintahnya Allah, itu berbuat kerusakan. Misalnya yang paling dekat dengan kita adalah orang-orang yang minum minuman keras. Itu adalah orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena asal muasal kerusakan itu disebabkan oleh miras. Dan kita doakan semoga dengan kejadian 2 santri yang tertusuk, ya, santri Krapyak, dengan itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya seluruh jajaran Nahdlatul Ulama, Masya Allah, ya, dan seluruh jajaran kaum muslimin yang ada di Yogyakarta, ya khususnya, mereka bersatu padu untuk apa? Untuk melakukan perlawanan terhadap miras ini. Kita doakan. Kenapa? Karena yang punya outlet miras ini, mereka mengatakan bahwa berdirinya outlet miras ini adanya izin dari aparat. Jadi mereka mengandalkan dekengane pusat, ya. Kita mengandalkan dekengannya Allah, ya. Maka kita doakan semoga dengan kejadian 2 santri yang belum lama ini lagi beli sate, ya. Santrinya ini santri Krapyak, lagi beli sate ibu-ibu, ya. Ternyata ada orang-orang yang lagi mabuk, ya, dan orang mabuk itu nggak sadar, ya, mereka menusuk 2 santri ini, dan akhirnya terjadilah kehebohan, ya, dan Masya Allah ya, ada hikmah di balik itu, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla memampukan, ya, para aparat-aparat penegak hukum yang ada di Yogyakarta itu untuk menutup outlet minuman keras. Nah, ketika kita, teman-teman, tahu bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang minum minuman keras. Kenapa? Karena minuman keras ini awal dari kerusakan yang ada di muka bumi ini. Dan kita pun ikut, ya, andil, minimal mendoakan. Karena kalau kita harus demo, ibu-ibu, kita sebagai wanita itu malu, ya. Kenapa? Karena di situ banyak kaum laki-laki, akan terjadi yang namanya campur baur, ya. Maka minimal kita doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada para aparat penegak hukum yang ada di wilayah Yogyakarta ini untuk segera menutup outlet-outlet minuman keras. Dan ini sebagai bentuk dari kebencian kita kepada perlakuan-perlakuan mereka. Ya, paham dah ibu-ibu? Jadi kita tidak membenci langsung
terhadap siapa yang melakukannya, tapi kita membenci terhadap kelakuannya. Itu dulu. Maka dari itu kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk. Untuk siapa? Untuk aparat dan untuk para pelaku. Ya, dan ini penting ya untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama ya, kalau di luar sana mereka sudah terjun ke jalan-jalan ya. Kemarin kan sempat rame ya Bu ya. Di mana? Di dekat Malioboro itu ya. Kita dari dalam rumah ikut melangitkan doa-doa kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kota Yogyakarta kembali berhati nyaman. Baik. Yang ketiga, al-wala wal bara ini adalah sesuatu yang bisa menyebabkan hati merasakan manisnya iman. Masya Allah. Al-wala wal bara ini adalah sesuatu yang menyebabkan hati ini merasakan manisnya iman. Contoh misalnya, kita turut merasa sedih manakala saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana ya didolimi oleh para Zionis Israel ya. Maka kita tahu bahwa saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina sana ya didolimi oleh para Zionis, dan kita turut ikut serta merasakan sedih, maka itu bagian dari manisnya iman ya. Dan kita turut ikut berdonasi, itu juga bagian dari manisnya iman. Karena tidaklah kita merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudari kita yang beriman, dan tidaklah kita merasakan kesedihan yang dirasakan oleh saudari kita yang beriman, dan itu merupakan bagian dari manisnya iman. Jadi Bu, yang saya cintai karena Allah, kalau ada yang bilang begini, kadang subhatnya begini, ngapain sih ngurusin jauh-jauh ya saudara-saudara yang ada di Palestina ya. Warga Indonesia sendiri saja banyak yang kekurangan. Pernah dengar subhat begitu? Pernah? Ya. Maka kita sebagai orang beriman akan menjawab, ya saya bukan hanya mengurusi warga Palestina, tapi saya pun turut mengurusi warga atau saudara-saudara yang seiman dengan saya yang ada di negeri kita yang tercinta, gitu ya. Jadi kita harus tegas, ya. Kenapa? Karena itu bagian dari syubhat. Ya. Sama halnya dengan seseorang mengatakan, kenapa sih kamu harus berjilbab? Ya. Toh yang dijilbab itu sebenarnya hatimu dulu, gitu ya. Banyak juga orang berjilbab yang melakukan maksiat. Kita akan katakan bahwa jilbab itu adalah sebuah kewajiban, dan memantaskan diri dengan memiliki hati yang baik itu juga adalah kewajiban. Jadi sama-sama wajib kita peduli dengan saudari-saudari kita muslimah yang ada di Palestina. Itu adalah bentuk kewajiban kita yang harus kita lakukan ya, untuk membela mereka. Dan juga ketika kita melihat ada saudari-saudari kita yang ada di Indonesia Raya ini merasa membutuhkan sesuatu, kita pun ikut membantu, dan itu bagian dari kewajiban. Jadi dua-duanya dijalankan. Begitu ya Bu ya. Kita jawab dengan hal-hal seperti itu. Karena kalau kita tidak tahu ilmunya, maka kita akan terbawa arus. Ya, kita tidak mau lagi membantu saudari-saudari kita yang ada di Palestina karena beralasan bahwa saudara-saudara yang ada di Indonesia saja masih banyak yang membutuhkan. Ya, baik. Kemudian setelah kita tahu bahwa di antara konsekuensi dari al-wala wal bara itu adalah bagian dari iman, maka ketahuilah wahai saudariku bahwa Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk menjadikan teman-teman dekat kita adalah orang-orang kafir. Silahkan dibuka dalam surah Al-Imran ayat 28. Betul atau tidak? Bunyinya la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Dibuka dulu. Surah Al-Imran ayat 28. Al-Imran ayat 28. Ada ibu-ibu? Boleh dibacakan Ustazah Isna? Ayo ibu-ibu boleh baca.
Silakan dibaca terjemahannya Ustazah. Karena orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan menjadikan orang-orang kafir. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah kecuali karena menyiksa diri dari sesuatu yang tersembunyi dari mereka. Dan Allah mengingatkan kamu terhadap diri. Dan Allah mengingatkan kamu terhadap diri saja dan hanya kepada Allah. Masya Allah, barakallahu fiq. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, jazakillah khair Sadaisna. Jadi di sini Allah yang melarang kita. Siapa yang melarang? Allah. Melarang kita untuk mengambil teman dekat kita orang-orang kafir. Ya. Kenapa? Karena kita orang-orang beriman ini harus punya wibawa di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Coba yuk kita lihat bagaimana ketegasan Rasulullah SAW ketika beliau memimpin kota Madinah dan beliau tegas kepada orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW tegas kepada orang-orang Yahudi, Rasulullah berkata, begini perkataan Rasulullah, wahai orang-orang Yahudi, ada dua pilihan untukmu. Kamu masih tetap di sini di kota Madinah, tinggal di sini, tapi bayar jizyah. Jizyah itu adalah pajak yang diambil dari orang-orang Yahudi atau orang-orang yang tidak beriman. Yaitu jizyah. Jadi pajak tuh aslinya bukan diambil dari orang-orang Islam, bukan. Tapi diambil dari orang-orang yang tidak beriman. Itu jizyah. Zaman sekarang pajak diberlakukan untuk siapa, Bu? Untuk semua orang. Orang Islam itu wajib membayarnya bukan jizyah, tetapi zakat. Itu ada aturannya. Dan itulah aturan Islam. Sehingga zaman dulu kala orang-orang Yahudi ini ada yang memilih untuk tetap tinggal di kota Madinah dengan membayar jizyah kepada kaum muslimin, membayar pajak, ya pajak yang dibayarkan kepada kaum muslimin dan dimasukkan ke Baitul Mal untuk kepentingan kaum muslimin, dan ada yang keluar dari kota Madinah. Ya, mereka memilih untuk keluar dari kota Madinah. Dan ini bentuk ketegasan Rasulullah SAW tidak menjadikan orang-orang Yahudi ini sebagai teman dekat. Zaman sekarang, adakah orang-orang beriman, pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang menjadikan teman ya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani di dalam kehidupannya? Banyak. Nggih mboten. Bahkan kita tidak boleh sampai menjadikan mereka sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Atau kita meyakini kalau ada orang beriman, pimpinan kaum muslimin meyakini kalau nggak ada Amerika, kata mereka, maka Indonesia tidak akan jadi apa-apa. Itu hati-hati. Perkataan yang seperti itu akan merusak akidah kita. Berarti kita tidak percaya bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemerdekaan kita siapa yang membantu, ibu-ibu? Allah. Secara logika coba ya. Bambu runcing lawan pistol. Kira-kira menangan mana tuh? Pistol. Tapi Allah Azza wa Jalla menolong bangsa Indonesia ini, dan Allah yang memerdekakan bangsa Indonesia dari jajahan orang-orang Belanda. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak boleh ibu-ibu menjadikan orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman sebagai teman dekat kita. Termasuk di dalamnya kita tidak boleh ikut serta beribadah. Campur baur beribadah di dalam kebiasaan ibadah mereka. Jadi nggak ada dalam sejarah ya orang beriman itu ikut nyanyi-nyanyi di gereja, nggak ada. Ya, yang ada dulu Umar pernah sholat di dalam gereja dulu, tapi nggak ada yang namanya umat Islam ikut nyanyi-nyanyi di dalam gereja. Zaman sekarang ada napa mboten, Bu? Ada. Ya. Jadi ini bagian dari al-wala wal bara yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, bentuk ketegasan Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi zaman dulu kala adalah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kalau kamu ketemu sama orang Yahudi pepet, ya, tahu nggak? Lagi papasan nih, lagi papasan di pasar, di jalan, ada orang Yahudi lewat, ada orang yang tidak beriman kepada Allah lewat, maka dipepet, dipersempit jalannya. Zaman sekarang
Kita memperluas jalan orang-orang yang tidak beriman atau mepet, nggak dikasih jalan. Diperluas, buktinya apa? Ya orang-orang kafir dipersilakan masuk ke negeri kita. Nggih mboten? Ya, dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, diperlakukan melebihi perlakuan kita kepada orang-orang beriman. Nggih mboten? Ya. Dan ini bagian dari kecintaan kita kepada orang-orang kafir. Ya, seharusnya apa? Seharusnya kita orang-orang beriman bersatu padu, ya, saling memberikan kebermanfaatan di antara kita, saling memberikan pekerjaan di antara kita, bukan sebaliknya kita memberikan pekerjaan kepada orang-orang kafir, gitu ya. Jadi Masya Allah ibu-ibu percayalah bahwa kalau orang Islam ini bersatu padu, mereka saling peduli, mereka saling mencintai, mereka saling menguatkan, maka yakinlah bahwa Islam akan muncul kembali berjaya. Yang ada zaman sekarang orang Islam itu mudah, sangat-sangat mudah diadu domba. Nggih mboten? Umat Islam hari ini jumlahnya banyak di mana-mana. Ya, orang-orang mengaku dirinya muslim, tapi ternyata di dalam hatinya ada kebencian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan umat Islam, kata Rasulullah SAW, akan datang suatu zaman di mana umat Islam ini seperti buih yang ada di lautan. Jumlahnya banyak, tapi tidak, mohon maaf, tidak berkualitas. Dia akan hilang begitu saja, terbawa dengan ombak. Apa penyebabnya? Karena umat Islam sendiri mereka tidak saling mencintai saudara seimannya, tapi justru mencintai ya orang-orang yang beragama lain, dan sebaliknya keras terhadap saudaranya sendiri. Jadi ya ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita ini semuanya bersaudara. Apapun ormas yang melatar belakangi, di Indonesia kan rata-rata orang ya saling ribut tuh karena beda ormas gitu ya. Maka semuanya kita bersaudara. Selagi Ka'bahnya masih sama, ya, menghadap ke arah barat bagi warga Indonesia, selagi nabinya masih sama, selagi Allah Azza wa Jalla yang disembah, semuanya adalah bersaudara. Jadi kita umat Islam sendiri jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba oleh orang-orang yang tidak beriman. Karena kita orang-orang Indonesia ini terkenal dari zaman penjajahan Belanda sangat mudah untuk diprovokasi, sangat mudah untuk diadu domba. Ketika ada sebuah berita yang sampai kepada kita, maka jangan kemudian lekas kita memberikan kesimpulan. Ditabayun dulu apakah beritanya ini benar atau tidak. Kalau beritanya benar, maka kita yakini. Kalau beritanya salah, maka tidak perlu kita sebarkan. Ya, karena terkadang ya sesuatu terjadi di antara kaum muslimin, ya adanya keributan-keributan itu dipicu oleh berita yang belum jelas kebenarannya. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya akhwat atas kebersatuan ya, ketidaknyamanan ya di negara kita ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa kita, dan semoga Allah menjadikan kaum muslimin yang ada di negara kita, wabil khusus negara Indonesia, Allah persatukan kembali dalam keadaan saling mencintai karena Allah. Amin, Allahumma amin. Insyaallah materinya cukup sampai di sini. Barakallahu fi kunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.